Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Naili Irsyadah dengan NIM K431801 dari kelas B akan menjelaskan tentang sistem endokrin pada manusia. Teman-teman sudah tahu belum sih apa sistem endokrin itu? Nah, pasti kalian ingin tahu kan? Baiklah, simak penjelasan berikut ini ya. Sistem endokrin merupakan suatu sistem yang bekerja dengan perantara hormon. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Sistem ini berpengaruh pada pertumbuhan, perkembangan, homeostasis, dan reproduksi. Sedangkan kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu hasil sekresi yang langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfa dan beredar dalam jaringan tanpa melalui duktus atau saluran. Kelenjar endokrin ini terdiri dari kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, kemudian ada kelenjar pada organ genitalia manusia, yaitu pada testis dan ovarium. Pada kelenjar hipofisis terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus anterior, lobus posterior, dan lobus intermediate. Yang pertama, pada lobus anterior. Pada lobus ini terdiri dari jaringan epitel kelenjar sehingga disebut juga adenohipofisis. Kemudian, membentuk hormon sendiri yang akan dibebaskan dalam darah. Hipofisis anterior mengeluarkan 6 hormon peptida utama. Selanjutnya, pada lobus posterior terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut juga neurohipofisis. Hipofisis posterior tidak menghasilkan hormon apapun, hanya menyimpan, dan setelah dia mendapat rangsangan yang sesuai, akan mengeluarkan 2 hormon peptida kecil. Terakhir, pada lobus intermediate. Lobus intermediate terletak di antara lobus anterior dan posterior. Lobus ini menghasilkan endorfin yang mengendalikan reseptor rasa nyeri. Kelenjar tiroid mempermudah pertumbuhan dan pematangan yang normal dengan mempertahankan kadar metabolisme dalam jaringan yang optimal untuk fungsi normalnya. 2 hormon tiroid utama adalah hormon tiroksin atau T4 dan triodotironin atau T3 yang berfungsi mengatur metabolisme karbohidrat, mempengaruhi perkembangan mental, mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan diferensiasi sel, kemudian mempengaruhi kegiatan pada sistem saraf. Sedangkan hormon kalsitonin berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium pada darah dan mengatur absorpsi kalsium oleh tulang. Selanjutnya, kelenjar paratiroid. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang menempel pada kelenjar tiroid. Setiap kelenjar tiroid mempunyai sepasang kelenjar paratiroid, sehingga semuanya berjumlah 4 buah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon PTH yang berfungsi mengatur metabolisme kalsium dan fosfat serta mengendalikan pembentukan tulang. Jaringan utama pada pankreas terdiri atas sel asini yang menghasilkan enzim pencernaan dan pulau Langerhans yang terdiri dari sel alfa, sel beta, dan sel delta. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin yang berfungsi mengatur konsentrasi glukosa di dalam darah. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar endokrin yang kecil, lunak, dan berwarna kuning. Kelenjar ini terletak di fascia superomedialis ren atau kutub atas ginjal, di dalam kapsula adiposa dan tertutup oleh fascia renalis. Pada setiap ginjal terdapat 1 kelenjar suprarenal dan dibagi atas 2 bagian, yaitu bagian luar atau korteks dan bagian tengah atau medula. Ovarium merupakan organ reproduksi wanita yang berbentuk oval dan terletak pada dinding lateral pelvis di dalam suatu lekuk yang disebut dengan fossa ovarica. Ovarium diliputi kapsul jaringan ikat tipis disebut dengan tunika albuginia.
Ovarium menghasilkan dua hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Yang terakhir adalah testis. Testis merupakan organ primer untuk reproduksi pria yang mengalami penurunan dari daerah asalnya melalui kanalis inguinalis ke dalam skrotum. Testis ini berbentuk ovoid dan menghasilkan hormon androgen, yaitu hormon testosteron.